Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak. Apabila nyawa telah sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmu lah. Pada hari itu kamu dihalau. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang dibacakan tadi adalah surah ke-75, surah Al-Qiyamah, ayatnya 26 hingga 30 yang dibacakan oleh hafiz kita, Ananda Dana yang luar biasa ya. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi para penghafal Quran dan menjadi hamalah Quran ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Rohim Hadi Anwar. Silakan Ustadz. Terima kasih Bang David. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mujtaba wal muqtafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi dzawil urfa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, hadratul afadil wal muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ibu nyai, para asatidah yang senantiasa kaula nyuwun pandonganipun lan iti restunipun. Para jamaah pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pemirsa yang ada di Masjid Raya Harapan Indah Bekasi, mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan bahas kajian tafsir surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai dengan ayat 30 yang menceritakan tentang situasi yang sangat mencekam bagi orang kafir, tetapi situasi yang menggembirakan bagi orang iman. Tadi seringkali para ulama menyebutkan bahwa al-maut tuhfatul mu'min, kematian itu adalah hidangan, rampatan bagi orang iman. Al-maut tamamun ni'mah, kematian itu adalah kenikmatan yang paling sempurna. Tapi kadangkala Bapak Ibu jamaah, banyak orang yang ketakutan
Seringkali kita lan panjenengan sami wedi nek badhe kapundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul apa betul? Padahal kita semuanya pasti akan mati. Olehnya itu di dalam surah Al-Qiyamah ini dijelaskan, diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saqu ila rabbika yauma idzin masaq. Ini menceritakan sebuah peristiwa jamaah yang dirahmati Allah. Dikatakan kalla, artinya tidak. Itu adalah makna di dalam sebuah tafsir dikatakan ingat dan waspadalah. Bahwa idza balagatit taraqi, ketika roh sudah sampai kerongkongan. Bapak Ibu jamaah, roh itu ketika dicabut oleh malaikat Israel, itu dimulai pencabutannya adalah dari apa? Saking pundi? Saking sikil. Dari kaki. Kaki. Kaki niku sikil. Oh sikil, iya. Sikil niku suku. Oh, iya. Suku niku ya sikil. Tadi. Ditarik terus sampai. Makanya tadi saya sebutkan ketika orang beriman dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengambilannya seperti halnya orang mengambil itulah apa namanya? Benang dari tepung. Pengambilannya itu seperti orang mengambil benang dari tepung. Ini diterangkan di sini ketika roh sudah sampai di kerongkongan wakila man raq, dikatakan siapa yang mampu menyembuhkannya, ini artinya memberikan penyembuhan, dalam artian ini adalah yang memberikan kenikmatan, yang memberikan pertolongan. Wa dhanna annahul firaq, wah koyok-koyok ya aku ki arepe mati memang. Seakan-akan aku ini memang yakin akan meninggal dunia. Dia berprasangka orang yang diambil ini. Wal tafatis saqu bis-saq, dan bertaut antara betis kiri dan betis kanan. Niki nek wong jenenge wong wedi, ngapunten nih saya contohkan. Mungkin sampean gak paham. Ning wong wedi niku ngeten, bertaut antara gregel Ibu. Ngertos? Ya. Paham? Lu apa ini mau diambil nyawanya kok bertaut antara betis kanan dan betis kiri. Itu artinya ketakutan. Coba Bapak Ibu kalau mengapunten ini, seumurnya ada masalah besar kan. Betul? Bertaut antara betis. Tidak ada orang ketakutan gagah ngeten mboten enten. Tidak ada. Tidak ada pasti. Jemaah. Nggih, paham nggih? Itu kenapa? Karena dia takut. Takut. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan kepada Tuhannya pada hari itu kamu akan dihalau masuk surga apa masuk neraka, mendapatkan nikmat apa mendapatkan laknat. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita persiapkan hidup kita ini. Di dalam kehidupan kita ini nek pun paham panjenengan sami badhe wangsul dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti kita akan meninggal dunia. Iya. Dan meninggal dunia itu harus dipersiapkan. Olehnya itu Al-Fakir teringat apa yang pernah ditanyakan dan disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Rasulullah sampaikan, ya Abu Dzar, jaddidus safina fa indal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaiki, perkuat, percantik sekocimu, kapalmu, perahumu, karena lautan itu dalam. Apa maknanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang meninggal dunia, ketika kita hidup di dunia, ngapunten, ini adalah ibarat lautan. Maka lautan ini bisa kita seberangi apabila kita punya kapal yang besar dan kuat. Nggih napa nggih?
Iya, Betul apa betul? betul. Saya angkatan laut, tahu persis. Kalau kita lagi berlayar, kapal kita besar, kapal kita canggih, kita berlayar di atas samudra walaupun ada badai apapun. Memang goyang, tapi tetap sampai ke Ya, dermaga. Gini apa nggih? betul. Dundonya niki banyak riduan, banyak ujian. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun. Kadang-kadang akhir zaman itu orang yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirata wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Orang lebih cinta dunia lupa akhirat, orang lebih cinta kehidupan lupa kematian. Bahkan dikatakan wa yuhibbunal kusura wa yansaunal kubura. Orang lebih cinta terhadap panggung-panggung dunia sehingga dia lupa kuburnya. Orang lebih mempersiapkan rumah yang ditinggali sementara ketimbang rumah yang ditinggal. Ngapunten, orang yang ditinggalkan selamanya ketimbang yang ditinggali Namanya. Yang ditinggalkan selamanya rumah dunia, Iya. yang ditinggali selamanya rumah Dunia. akhirat. Oh. Pulau Wang Sulimale. Pulau Wang Sulimale itu saya ulangi lagi. Kalau rumah dunia itu adalah rumah yang ditinggalkan. Gini apa nggih? Oh iya. Kalau kuburan rumah yang ditinggali, lebih lama di kuburan daripada di dunia. Iya. Bapak Ibu jamaah kita berahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaddidus safina fa innal bahra amikun. Perbaiki kapalmu, artinya mari kita berusaha memperbanyak amaliyah sehingga kita tidak gampang tergoncang dan tercabik-cabik urusan dunia. Iya. Yang nomor 2, wahudzizata kamilan fa inna safaru ba'idun. Perbanyak, siapkan bekalmu karena kamu akan menuju satu tempat yang jauh. Tiang mati ini perjalanan jauh. Makanya harus dipersiapkan bekalnya. Yang ketiga, wa khafifil himla fa innal aqabata ka'udun. Peringan bebanmu karena kamu seperti halnya naik yang berat. Kalau seseorang tidak banyak membawa beban, naiknya kan gampang, Bu nggih. Tapi kalau bebannya banyak, sulit. Yang keempat, wa akhlisil a'mal fa innan nakida basirun. Beramalah dengan ikhlas karena pencatatnya selalu memperhatikan. Bapak Ibu jamaah, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ibu, Bapak yang mau bertanya, monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farih dari Majelis Saripati Kopi Masjid Raya Kota Harapan Indah. Ya. Monggo Pak. Pertanyaannya, saya secara pribadi merasa walaupun umur saya kepala 3, tapi merasa masih kepala 2 atau bahkan kepala 1, apalagi kalau jauh dari masjid. Apalagi kalau ketemu teman-teman kerja gitu, sukanya maksiatnya kebablasan Pak Ustadz. Itu yang bikin saya was-was, makanya dekat dengan masjid. Saya pernah dengar mungkin hadis seperti Rasul bilang amaludunya ka'ana tamutu abadan, ta'isu abadan, amalul akhiratu ka'ana tamutu godan. Tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari begitu saya keluar dari masjid atau keluar dari majelis ilmu seperti ini lupa, apalagi waktu ketemu teman-teman ada godaan ini godaan itu udah yang disampaikan Ustadz walau mungkin saya catat kadangkala gitu lupa semuanya, jadi ketemu ini terus ke tempat-tempat maksiat itu tips biar kita selalu ingat kematian itu. Walaupun di tempat maksiat itu seperti apa Ustadz kan tahu sendiri, Ustadz juga punya pengalaman di kapal, banyak hal-hal yang semacam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tobatnya tobat sambal ya, sambal tomat ya kan. Hari ini tobat, besok kumat. Silakan Kiai, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya bahwa
memang kadangkala kita itu walaupun sudah berumur secara hitungan tapi secara semangat masih terasa muda. Betul apa? Semangat boleh aja sama. Walaupun hitungan umur itu kelihatan banyak tapi hitungan semangat masih selalu muda. Itu istilahnya semangat jiwa muda. Betul apa? Cuman yang tidak boleh itu adalah selalu salah dan selalu salah. Walaupun menungson itu tempatnya salah. Karena apa? Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu dikatakan manusia karena tempat salah dan dosa. Olehnya itu mari kita sama-sama boleh kita salah tapi tobat. Baik. Ojo sampai tobat lombok itu seperti sampean meni yang lombok man. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Amin, makasih. Waktu habis. Makasih banyak Kiai, ibu-ibu emang nggak bisa dipancing lagu ya. Main nyamber aja udah. Ikut nyanyi ya ampun. Dulu pernah itu Bu audisi itu KDI. Tapi tertolak karena kiai. Bisa didengar di Spotify nanti ya Bu ya. Baik silakan Anda semua pastinya punya banyak pertanyaan ya. Tapi kalau Anda ingin tahu informasi lebih banyak tentang kajian Islam setiap akhir pekan ya. Antara Sabtu dan Ahad sudah pasti jangan pindah channel hanya di iNews TV. Program Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Yai. Habis ini kita akan lanjutkan kajian kita. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.